Tapi kalau boleh tanya nih, karena kan ini kan kalau dari kalangan dunia marketing nih, ini masih jadi perdebatan nih. Saya juga agak bingung nih. Saya itu pernah ngobrol sama orang ketika saya mau buka bisnis gitu kan. Ketika saya mau menyampaikan produk saya gitu, saya pengen bikin produk ini gitu kan. Nah, terus dia tanya, dia bilang begini, antum harusnya market dulu baru produk. Ini maksudnya gimana sih? Kan saya udah punya produk, tinggal masarin aja gitu kan. Ya kalau nggak ada market gimana? Nah ini Ustadz bukan mengatasi apa ya? Menjawab itu gimana? Ada dua produk jenis ya. Produk yang perlu diedukasi, artinya market belum mengenal, nggak tahu. Yang satunya produk market fit. Apa tuh yang produk market fit itu juga memang yang sudah dibutuhkan sama market. Nah, itu baru kita bikin. Jadi bikinnya terakhir, riset dulu apa yang dibutuhkan konsumen sih sebetulnya. Itu dicobain satu, kemudian dicobakan ke market apakah market butuh ini nggak sih. Kalau nggak butuh ya ganti produk yang lain. Atau dengan cara mengedukasi ya, beberapa produk kayak Yakult misalnya, Yakult, kemudian Pocari Sweat ya, kemudian nyebut brand nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kemudian susu beruang susu beruang tapi dalamnya susu sapi, iklannya pakai naga. Sebenarnya susu naga, susu sapi, susu beruang tapi nyebutnya susu beruang. Ini kan perlu edukasi. Ini sesuatu hal yang sebenarnya kayak misalnya cairan infus, masa diminum sih? Pocari itu kan cairan infus. Edukasinya lama. Pocari itu sampai mengeluarkan biaya bermiliar-miliar untuk mengedukasi. Kasih minumannya gratis terus di beberapa event. Akhirnya kan ketemu, ternyata untuk olahragawan kan. Akhirnya sekarang fokusnya ke olahraga gitu. Jadi orang minum Pocari itu kan paling enak kalau berkeringat. Coba kita santai-santai nggak berkeringat minum Pocari, apa sih rasanya? Jelas itu ya. Makanya sekarang ada tambahan rasa jeruk. Kenapa ada tambahan rasa jeruk? Tahu nggak? Itu juga riset market juga. Buat nambah itu juga. Buat nambah value. Jadi kok ternyata orang-orang olahraga itu ya bolehlah minum cairan infus ya berisi gula dan garam. Tapi ya bolehlah rasanya yang enak itu. Akhirnya ditambahin rasa lemon. Kan gitu. Itu juga dari riset market. Nah, yang tipikal yang kedua ini kayak Yakult itu tipikal pertama ya, edukasi. Itu kan bakteri. Bakteri kok diminum? Please deh. Gimana dong edukasinya? Nah, makanya bakteri baik dan lain sebagainya itu edukasinya juga lama. Butuh biaya tinggi. Dan lama. Nah, ini ada kalau mau pengen bagus itu riset market dulu. Cari produk yang memang dibutuhkan konsumen. Itu efektif berarti ya? Itu efektif. Efisien juga nggak? Efisien juga, biayanya lebih murah daripada kalau kita bikin dulu. Edukasinya lama. Masa jualan sesuatu yang tidak dibutuhkan konsumen sih? Gimana dong? Ya. Makanya jangan kayak es kepal Milo. Jangan kayak Odading, jangan kayak apa ya? Janda bolong, Ake, itu kan sekarang hilang juga. Hilang juga, betul. Dulu sempat 30 juta itu Ake. Iya benar. Ya kan? Janda bolong juga sempat. Janda, iya kan? Antorium pernah saya. Antorium berapa juta, ada yang berapa miliar. Itu kan karena digoreng-goreng. Dibikin isu, komunitas bikin isu, goreng-goreng. Dan itu kemungkinan banyak yang palsu juga. Aku beli ini 30 juta biar untuk naikin grade. Padahal mungkin bohongan. Nah itu hal-hal yang seperti itu nggak alami, itu gampang hilang. Gampang hilang. Ya, jadi kira-kira itu Mas, jadi dua hal itu. Jadi saya kalau ketemu sama brand yang udah punya produk, kita riset dulu produkmu itu sebenarnya produk market fit nggak sih? Gitu. Jadi dibutuhkan konsumen nggak? Kalau memang dibutuhkan konsumen, ayo sok, itu berarti berapa persen market share-nya? Kita jalanin. Berarti sebenarnya nggak masalah ya mau produk dulu atau market dulu. Nggak ada masalah. Tergantung kekuatan kitanya betul, dari betul. sisi tentunya keuangannya pastinya sama kapasitas kita sendiri. Ya kayak branding syariah ini. Siapa yang butuh? Nggak ada yang butuh kan? Yang penting bisa bikin visual post, bikin video reels, bikin apa.
Kan orang yang ngeh terhadap halal haram kan, Iya. ya kan. Kadang-kadang kalau urusan visual nggak apa-apa lah, dikit-dikit. Iya. Kelihatan itunya dikit-dikit nggak apa-apa lah, kan emang produknya ini. Gitu. Iya. Masih pakai halal yang logis gitu kadang-kadang. Kan syariah nggak bisa pakai halal yang logis. Nggak bisa dong. Nggak selalu begitu. Ustaz, jadi kita udah bicara banyak tentang branding, marketing dan komunikasi. Saya tuh penasaran, kan Ustadz ini kan di ISI ya. Lulusan ISI tahun berapa sih? Saya lulus 98, masuk 93. Lulus 93, Masya Allah. Kuliahnya lama, 5 tahun. Nah, ada nggak sih sedikit perjalanan spiritual sampai antum ini memiliki sebuah konsultan syariah? Pasti kan kalau kita kenal di anak-anak seni itu kan ya kita tahulah seperti apa. Apakah memang ada titik balik pada waktu itu ketika antum memutuskan kayaknya gua harus fokus di di dakwah deh, di Islam deh. Nah itu ada sedikit cerita nggak sih? Ada banyak sebenarnya, kalau diceritain bisa sampai besok pagi. Tapi singkat aja. Jadi waktu itu saya sempat gelisah karena ya namanya pergaulan ya. Pergaulan di kampus seni yang waktu itu kebetulan semua komunitas di kampus seni itu saya ikut. Baik yang komunitas pendiam, komunitas animasi, komunitas di kafe yang serempet-serempet nakal, komunitas yang macam-macam lah. Saya kenal mereka semua, alhamdulillah, dan itu ternyata jadi pemicu saya untuk sadar gitu. Jadi malam itu saya dibangunkan oleh seseorang gitu. Waktu itu saya tinggal di rumah nenek. Tiba-tiba ada yang bangunin dengan suara keras dan orangnya nggak ada. Untuk disuruh tahajud. Oh gitu. Ya. Kayak ditendang gitu. Nuh, tahajud. Bangun. Ya, dari situ hampir semingguan saya susah tidur. Susah tidur malam. Kayak takut karena sosoknya itu mengerikan. Sosoknya itu sosok mengerikan kok nempel-nempel tembok itu. Serius Mas, kayak laba-laba itu. Kayak Spiderman itu. Duduk di dinding itu. Nah itu momen itu kayaknya jadi momen yang berharga buat saya. Untuk saya waktu itu, setelah itu oke, aku pengen jadi orang baik. Nah kayaknya ini kalau di ilmu ngaji itu hidayah taufikiyah. Iya. Jadi Allah itu akan membukakan pintu-pintu kebenaran kalau kita hanya punya satu niatan kecil yang pengen baik. Iya. Itu kayak dipertemukan dengan guru, cepet banget itu. Dipertemukan dengan orang-orang baik, komunitas baik dan seterusnya, dan ya alhamdulillah itu yang saya jadi nggak menyesal jadi anak nakal. karena barangkali itu Allah jadikan wasilah saya untuk bertobat kan gitu. Dari situ kemudian saya ketemu sama partner bisnis saya itu, Pak Condro sama Pak B itu juga guru-guru ngaji saya juga. Kemudian ditawari itu saya semakin mau. Tadinya saya nggak mau. Aku belum lulus dan aku udah punya pekerjaan, ngapain? Tapi karena ajakannya itu untuk mengembangkan visi dakwah yang panjang. Wah ini yang saya cari loh. Saya jadi ingat niatan saya dulu. Kalau lu udah punya niatan gitu Allah kasih, kenapa nggak ditangkap gitu? Dosa saya. Iya benar. Ya kan? Akhirnya saya mau gitu. Dari situlah kemudian saya dipertemukan terus dengan orang-orang hebat, wasilah-wasilah syariah. Dan yang terpenting adalah kesadaran bahwa hidup ini hanya sekali, untuk kehidupan yang kekal. Masa sih kita nggak worth it berjuang? Iya betul. Ya. Yes. Mending kita capek di dunia, di surga aja nanti kita istirahatnya kan gitu. Iya. Betul. Apa sih yang kita cari juga? Iya benar. Kalau ngobrol-ngobrol gini apa yang dicari? Kan tetap nanti ujung-ujungnya akhirat juga. Pahala-pahala juga. Pahala-pahala juga. Kalau kita tujuannya akhirat, insya Allah dunia itu
mendekat. Itu janji Pasti Allah. itu ya. Pasti. Udah kita yakin sama janji Allah. Itu aja. Siap. Tapi kalau kita tujuannya dunia, kamu nggak akan pernah puas. Iya. Itu ada hadisnya itu. Masya Allah. Makanya akhirat terus kerjaan ya, kita cari pekerjaan yang berhubungan dengan dakwah, berhubungan dengan akhirat. Itu insya Allah nanti Allah akan mudahkan ya. Iya. Artinya kita ya udah fokus aja sama akhirat ya. Artinya ya udah fokus aja apa yang diperintahkan sama Allah dan Rasulnya. Betul. Kalau bekerja pun bekerja karena kita punya akad ya sama orang itu, dan kita akan penuhi ikhtiar itu dengan semaksimal, itu bagian dari akhirat juga. Karena apa? Janji kalau ditepati ya kan pahala juga. Pahala lagi. Ya. Makanya sudahlah, kita berikhtiar semaksimal mungkin, dunia kita maksimalin ya, bekerja kita maksimal, ibadah kita maksimalin untuk tujuan Masya Allah. Biasa. Atau lagi, Ustaz, mungkin harapannya nih Ustaz nih sebagai salah satu praktisi branding marketing, sama dari sisi spiritualnya ke depan tuh mau seperti apa Ustaz? Harapannya sih teman-teman muslimah yang punya brand Ya. Itu hijrah ke branding syariah. Masya Allah. Dengan syafaat atau tidak. Harapannya itu ya. Harapannya itu. Jadi kita nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah terhadap bisnis kita loh. Nggak cuman ibadah kita, nggak cuman, tapi bisnis juga akan ditanya. Brandmu itu sudah memberikan manfaat apa buat umat ya. Yang kedua, brandmu itu sudah bisa memberikan kontribusi pahala apa buat kamu gitu. Ya. Jangan sampai justru kita punya brand tapi malah banyak dosa karena kita punya brand. Ya. Akad sama partner batil, nggak pakai syariah misalnya, pakai riba, pakai leasing dan lain sebagainya. Ngapain punya brand? Iya. Kalau kita nambah dosa kan. Iya. Kemudian pengennya seluruh kaum muslimin yang punya brand, UMKM, UKM dan korporat itu sadar branding syariah. Dengan atau tanpa syafaat, monggo saja. Karena syafaat juga sekarang lagi giat untuk ngasih edukasi ke teman-teman yang baru-baru, yang muda-muda, yang masih fresh, baru lulus kuliah, pengen bangun bisnis kreatif dan lain sebagainya. Yuk kita sama-sama untuk mengembangkan ini gitu. Karena kita butuh pasukan yang banyak untuk mengedukasi itu. Masya Allah, luar biasa visinya, misinya. Top Ustaz, saya dukung. Bantuin ya. 3 Porido. Semangat. Ustaz, syukuran ya. Siap. Atas ilmunya. Saya Sama-sama. jadi belajar banyak lagi di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan Terima Ustaz kasih. tetap sehat. Amin. Keluarga sehat. Amin. Istiqomah, Amin. barokah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.